Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam para pemirsa yang kami kasihi, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Melalui acara ini kita akan mengupas semua kitab di dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin hingga Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai pasal ke-32 ayat yang ke-22. Dalam episode ini kita akan menyelesaikan pembelajaran pasal yang ke-33 dan 34. Silakan buka Alkitab Anda dan ikut menyimak selama pembelajaran ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu mengirimkannya kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita, seorang hamba Tuhan, Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah menyelesaikan episode terakhir pada bagian pertama pasal yang ke-32, yaitu ketika Yakub meninggalkan rumah Laban. Kemudian dalam perjalanan, Yakub merasa sangat takut karena akan bertemu dengan Esau. Tetapi Tuhan yang berperang baginya di depan dan mencegahnya untuk jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah berfirman katanya, jagalah baik-baik supaya jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Mulai dari ayat yang ke-22, ada sebuah kisah yang lain, yaitu mengenai salah satu malam Yakub yang terkenal. Bisakah Anda jelaskan pada kami apa yang terjadi di malam itu? Sebenarnya seperti yang Anda katakan, ia pertama kali bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Semuanya ini adalah cara peneguhan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi pada bagian yang kita baca, Yakub bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ini bukan hanya mimpi seperti yang terjadi dalam pasal 28. Allah menampakkan diri dalam rupa seperti manusia, seorang laki-laki menampakkan diri padanya. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Allah memiliki tujuan, yaitu menyelamatkan Yakub dari dirinya yang lama. Faktanya ia terhubung sangat kuat dengan arti namanya, yaitu orang yang memegang tumit orang lain. Ia mengikuti orang lain untuk mengambil sesuatu dari mereka, apapun yang paling berharga yang bisa diambil. Tapi mulai saat ini Tuhan ingin mengajarinya pelajaran lain, yaitu mengikuti perintah Tuhan. Tuhan akan mengubah namanya dari Yakub, orang yang memegang tumit orang lain, menjadi Israel, yang berarti engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, orang yang mengikuti perintah Allah. Baik, saya akan membaca mulai dari ayat 22. Sebenarnya setiap kata di bagian ini sangat perlu direnungkan. Oh iya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengannya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kau memberkatiku. Bertanyalah orang itu, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Pada malam itu Yakub bangun. Jelaskan mengenai malam itu. Ada malam yang satu lagi saat Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya. Di pasal 28 Tuhan juga memberinya mimpi yang tidak pernah dilihat orang lain. Anda mengatakan bahwa Tuhan secara pribadi datang padanya malam itu.
Tapi Tuhan datang untuk bergulat dengannya. Ya, Orang yang bergulat pasti ingin mengambil sesuatu daripada lawannya. Maksud saya, jika saya bergulat dengan seseorang, maka saya ingin mengambil sesuatu daripadanya. Apa yang Tuhan ingin ambil dari Yakub? ia ingin mengambil kepercayaan dirinya, ketergantungannya pada pikirannya, rencananya, hikmatnya, dan kekuatannya. Ini adalah masalahnya Yakub. Efeknya sekolahnya Allah mendidik manusia menjadi lemah lembut dan juga taat. Rasul Paulus diberi duri di dalam dagingnya. Sehingga kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Seolah-olah Allah ingin kita berada dalam keadaan mati untuk dapat memberkati kita. Setelah Allah memukul sendi pangkal pahanya Yakub, bagaimana ia bisa menghadapi Esau? Yakub membuat sebuah rencana. Ia berdoa dulu, lalu membuat rencana. Ia ingin beristirahat supaya siap menghadapi pertemuan itu, menyiapkan rencananya untuk bertemu Esau pada esokan harinya. Namun ternyata itu adalah malam yang paling sulit. Tapi kita akan mengerti kemudian bahwa itu adalah malam yang paling diberkati. Matahari terbit untuknya setelah terbenam pada pasal yang ke-28. Matahari terbenam pada pasal 28. Selama 20 tahun bersama pamannya, Laban, ia telah hidup dalam kegelapan rohani dan juga moral. Tapi ia akan mulai pada akhir pasal ini. Matahari terbit di atasnya saat ia pincang karena pangkal pahanya terpelecok di kota bernama Pnil, yang berarti aku telah melihat Allah berhadapan muka tapi nyawaku tertolong. Benar. Laki-laki itu bergulat dengannya. Tolong jelaskan pada kami siapa laki-laki yang bertanya ini. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Ia pernah ditanya ini sebelumnya, ketika ia pergi kepada Ishak. Ishak bertanya padanya, siapakah engkau? Yakub menjawab, akulah Esau, anak sulungmu. Ia tidak mengakui ia Yakub. Dulu ia berbohong dan mengakui ia adalah Esau. Tapi bagian ini, ia mengakui kebenaran, akulah Yakub. Apa alasannya? Faktanya, saya melihat apa yang ingin dikatakan Allah. Tuhan ingin berkata, aku takkan mengubah namamu. Karena mudah untuk mengubah nama, bahkan untuk hari ini, orang yang tidak suka namanya bisa menggantinya. Ketika Allah mengubah nama, ia benar-benar mengubah orang itu. Kepribadiannya sampai saat ini adalah Yakub. Mulai titik itu kepribadiannya akan berubah menjadi orang yang mengikuti perintah Allah. Ia takkan lagi memegang tumit orang lain untuk mengambil sesuatu darinya, tapi ia akan mentaati perintah Allah dan mengikuti perintah Allah. Ia tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Benar. Siapa yang bergulat dengannya dalam ayat-ayat tersebut? Apakah ada bagian lain dalam Alkitab yang memberitahu kita tentang ini? Mungkin dengan membaca kitab Hosea 12, peristiwa ini bisa dijelaskan. Saya pikir adalah baik untuk membaca kitab Hosea 12 mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang keempat berbunyi, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, Yakub. Adalah namanya karena tangannya memegang tumit Esau. Rangkuman hidupnya adalah mengenai ia yang memegang tumit orang lain. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Inilah yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 32. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Kalau kita baca sebenarnya Yakub tidak benar-benar menang. Faktanya, ketika laki-laki yang bergulat dengannya mendapati bahwa Yakub tidak mau mengalah, tidak mau menyerah, ia memukul sendi pangkal pahanya. Ia hanya memukul sendi pangkal paha sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Jika Allah ingin membinasakan Yakub, hal ini akan mudah baginya. Tapi ia tidak mau Yakub binasa. Allah ingin menghilangkan kepercayaan dirinya. Jika pukulan pada sendi pangkal pahanya membuat terpelecok, dan andaikan seperti yang kita baca di Mazmur 104 bahwa Tuhan yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Apa arti dari ia bergumul dengan malaikat dan menang? Bagaimana Yakub bisa menang? Kita diberitahu kalau Yakub menangis dan mohon belas kasihan. Inilah kemenangan. Ini adalah kemenangan. Ya. Jadi saat ia mendapati bahwa ia berkata, biarkan aku pergi. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi sampai kau memberkatiku. Sepertinya pada saat itu Yakub menangis dan meminta belas kasihan Allah. Seolah Yakub mengambil apa yang diinginkannya dari Allah melalui air mata. Sebenarnya saat kita datang kepada Tuhan, mengandalkannya, mempercayainya, dan menangis di hadapannya, kita menerima sesuatu yang kita inginkan dari Allah. Ada orang yang mirip dengan Yakub dalam perjanjian baru. Ada dua orang, Ya. perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Yakub melambangkan orang yang mengandalkan dirinya sendiri Ya, di perjanjian lama, dan ada Petrus dalam perjanjian baru. Petrus butuh pengalaman Benar. seperti ini untuk membuatnya merasa dia bukan apa-apa.
Lalu Petrus juga menangis dengan getir. Benar. Tolong ingatkan, di manakah Tuhan mengambil kepercayaan diri Petrus? Apakah Anda ingat pada malam sengsara ketika Tuhan berfirman, kamu semua akan tergoncang imanmu. Petrus keberatan dan menyatakan rasul yang lain mungkin akan tergoncang. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Itulah mengapa dalam Injil Lukas 22 tertulis, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Bukan karena aku tidak mengizinkan iblis melakukan itu, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Petrus, Anda perlu ditampi. Supaya jelas, kalau Anda tidak lebih baik daripada rasul yang lain. Inilah yang terjadi di tepi Danau Tiberias ketika Tuhan bertanya padanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ia tidak mengatakan lebih daripada yang lain karena tahu bahwa ia benar-benar lemah jika bukan karena kasih karunia Allah. Tepat. Namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Sendi pangkal pahanya dipukul dan ia menjadi pincang, artinya ia merasa membutuhkan sesuatu untuk bersandar. Allah menampakkan dirinya, atau seolah-olah Yakub telah melihat Allah di tempat Benar. yang disebut Peniel itu. Maukah Anda memberikan satu komentar terakhir tentang Peniel, wajah Tuhan? Suatu hari pamannya Laban memandangnya dengan muka cemberut dan mengusirnya, tetapi ia diterima berhadapan muka dengan Allah. Tolong jelaskan perbandingan itu. Betapa ia gembira, aku telah melihat Allah berhadapan muka tapi nyawaku tertolong. Ia telah melihat Allah, maksud saya Tuhan berfirman kepada Musa, tidak ada orang yang memandang engkau dapat hidup. Yakub melihatnya dan hidup. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Saya ingin mengomentari keadaan pincangnya. Yakub baru belajar untuk hidup jujur setelah ia mulai pincang. Iya, Maksud saya ketika sudah pincang, ia baru mulai hidup jujur. Setelah menjadi buta, ia mulai bisa Benar. melihat. Ini adalah cara Allah berusaha dengan kita dan dengan Yakub. kecacatan fisik yang mendatangkan kesehatan rohani. Benar. Tuhan tahu bagaimana mengosongkan dirinya Yakub Persis. di sana di Sungai Yabok. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu melalui pembelajaran kitab Kejadian bahwa Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ia tidak pernah lagi dipanggil Abram, tetapi selalu dipanggil Abraham. Tapi di sini pada awal kitab Kejadian pasalnya yang ke-33, kita masih membaca Yakub pun melayangkan pandangannya meskipun namanya sudah diubah menjadi Israel. Kenapa ia tetap dipanggil Yakub? Silakan. Sebenarnya pada pasal 33 dan 34, Yakub tidak bertindak dengan benar, seperti yang akan kita lihat ketika mempelajari kedua pasal ini. Ketika kita sampai pada pasal 35, kita akan melihat bahwa Tuhan memberitahunya hal penting. Pasal 35 ayat 10 berbunyi, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Kemudian kita membaca dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Tuhan, engkau sudah mengatakan ini dalam pasal 32. Allah mengatakannya tapi Yakub tidak bertindak semestinya. Kali ini setelah ujian dalam kitab Kejadian 33 dan 34, Allah kembali mengulangi perkataannya bagi Yakub. Allah hanya ingin mengatakan bahwa Yakub berakhir sebagai Israel. Saya hanya akan memberikan satu contoh. Dalam kitab Kejadian 46, ketika Yakub mendengar bahwa anaknya Yusuf masih hidup, ia ingin pergi menemui anaknya Yusuf. Ini hal yang wajar dan logis. Jika ia tidak melakukan ini, ia justru keliru tentu saja. Tapi tahukah Anda apa yang dilakukan Yakub saat itu? Pertama, seperti yang dikatakan Alkitab pada pasal 46, jadi berangkatlah Israel. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, kemudian berfirmanlah Allah kepada Israel, janganlah takut, pergi ke Mesir. Aku sendiri akan menyertai engkau. Seolah Yakub pun tidak ingin pergi menemui anaknya yang dikasih tersebut, kecuali ia menerima perintah dari Tuhan. Ini adalah Israel yang tidak bertindak kecuali atas perintah Tuhan. Tapi dalam pasal 33 dan 34 kita melihat bahwa Yakub masih memegang tumit orang lain untuk mengambil yang berharga yang dimilikinya. Baik.
Tuhan juga setelah itu pada pasal 33 dan 34, Anda mengatakan bahwa ini adalah tahap kelemahan. Itu sebabnya mengapa nama Yakub muncul. Sekali Ya. lagi, Saudara Yosef, yang menghibur kami adalah bahkan saat Yakub muncul dalam diri kita, Alkitab berkata Benar. tentang Allah sumber segala kasih karunia. Kelemahan muncul dalam diri kita, tetapi Allah memimpin kita untuk membawa kita keluar dari sana. Benar. Jika kita melihat pasal 33 yang merupakan pokok masalah pertanyaan saudara Efraim, kita lihat di sini Yakub merasa takut, bahkan hingga merasa sesak untuk bertemu dengan Esau. Tetapi ada hal yang luar biasa terjadi, Ya. Tuhan mengubah hati. Ya. Apa yang ditakuti Yakub tidak terjadi. Dia melihat Esau datang. Ayat 4 mengatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Mereka bertangis-tangisan. Jelaskan kekuasaan Allah atas hati manusia. Ini agak membingungkan. Apakah Esau datang untuk menemui Yakub dengan 400 orang untuk menciumnya? Atau apakah ia benar-benar berniat jahat, tetapi Tuhan kemudian mengubah hatinya? Apakah ini atau itu? Apa yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa Tuhan berkuasa atas hatinya manusia. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Kitab Amsal memberitahu kita, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ini berarti bahwa Allah dapat mengontrol hati setiap manusia, termasuk hatinya Esau, yang berniat untuk melakukan kejahatan kepada saudaranya. Tapi Tuhan memegang kendali dan bisa mengubah hati. Faktanya, Tuhan mengubah banyak hati, tidak hanya hati Esau. Ada banyak hati. Mereka takut pada Saulus dari Tarsus. Tak ada satupun yang berani dekat dengannya. Mereka tidak tahu bahwa Saulus telah berubah dan menjadi Rasul Paulus. Anda mengatakan dalam pasal 33 Yakub berada dalam kondisi yang lemah. Ya, Meskipun telah ada peneguhan Tuhan yang menampakkan diri padanya dalam perjalanan, lalu Tuhan menunjukkan kepadanya bala tentara malaikat dan menyebut tempat itu Mahanaim, Tuhan seolah berkata, aku akan menyelamatkanmu dan meneguhkanmu. Tapi pada bagian ini ayat 10 mengatakan, tetapi kata Yakub, janganlah demikian, jika aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku dari tanganku. Karena melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan menyambut aku. Yakub berkata pada Esau, karena memang melihat mukamu bagiku seperti melihat wajah Allah. Jelaskan tentang kelemahannya, Saudara Yosef. saya sudah mengatakan kalau dalam pasal 33 dan 34, Yakub tidak bertindak dengan benar. Dia akan menuai hal ini dengan pahit dalam pasal yang ke-34. Tapi Tuhan dengan kasih karunia yang transenden akan kembali muncul kepadanya dalam pasal yang ke-35. Sejak saat itu ia mulai hidup jujur. Sebenarnya, ayat yang Anda baca bukanlah satu-satunya ayat yang membuat saya sedih. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Wajah Allah. Anda sedang mengada-ngada. Sayangnya ketika orang percaya sedang berada dalam kondisi yang lemah, dia bisa jadi mengada-ada. Ketika mendengar Yakub tidak kurang dari 5 kali mengatakan kepada tuanku, kepada Esau dan hambamu Yakub, oh Yakub, ayahmu berkata, jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Menjauh dari Allah, berdosa, perilaku menyimpang, mengubah seorang pangeran menjadi seorang penjaga pintu. Menjatuhkan yang hebat. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan. Baik, Yakub sedang dalam perjalanan kembali ke Betel. Ia tidak sampai ke Betel. Ia berjanji pada Esau, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Tapi ternyata Yakub tidak tiba di Seir. Kita baca ayat 17, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Apa yang ditunjukkan dalam pemberhentian di Sukot ini? Dia bangun rumah dan gubuk untuk menetap. Apa artinya ini? Betapa menyedihkan hal ini zaman dahulu. Mengenai Yakub, Tuhan menyatakan dalam pasal yang ke-25, seseorang yang tenang yang suka tinggal di dalam kemah. Tuhan senang dengan Yakub. Kita juga membaca dalam surat Ibrani bahwa Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan juga dengan Yakub. Yakub dicirikan sebagai laki-laki yang tinggal di kemah. Apa yang ia lakukan di sini? Ia sedang membangun rumah untuk dirinya sendiri. Seperti yang telah Anda tunjukkan, sungguh menyedihkan bahwa ia tidak menepati janjinya kepada Esau. Yang lebih menyedihkan daripada tidak menepati janjinya kepada Esau, tentu saja dia ingin lari dari Esau. Ia tidak ingin melihat wajah Esau. Ini tidak seperti yang dikatakan, melihat wajah Allah. Ia juga tidak menepati perkataannya kepada Allah. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Ia seharusnya pergi ke Betel. Tapi ia malah pergi ke Sukot dan membangun sebuah rumah untuk dirinya. Baik, terima kasih. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin.
Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hati manusia. Yakub takut pada Esau meskipun pertemuannya lancar. Tapi pada ayat 18 dinyatakan, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di Kanaan. Apakah hal ini memiliki arti lain? Silakan Saudara Yosef. Sepertinya sebagaimana dikatakan ayat ini, ada semacam bahaya dalam kehidupan Yakub yang tidak diungkapkan oleh Alkitab. Allah dalam belas kasihannya menyelamatkan kita dari bahaya yang mungkin tidak kita ketahui. Ia menyelamatkan kita dari bahaya sebagai sebuah peringatan. Ketika kita mengulangi kesalahan itu, Tuhan akan mendisiplinkan diri kita. Kita memang baca bahwa sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem. Namun izinkan saya menambahkan bahwa ia tidak keluar dari Sikhem dengan selamat. Ada bahaya yang seharusnya Yakub dapat hindari dengan pergi ke Betel. Keamananmu ada di Betel. Inilah yang terjadi dalam pasal 35. Tapi pada bagian ini dia terkadang berada di Sukot, terkadang di Sikhem. Mengapa? Ia membawa tragedi pada dirinya sendiri yang akan kita temukan dalam pasal 34. Pasal 33 diakhiri dengan ayat-ayat ini. Ayat 19 berbunyi, kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel adalah Allah. Apa komentar Anda tentang ini? Faktanya jelas bahwa ia bingung dan tidak bertindak dengan benar. Pertama, mengapa nama mezbah itu tidak juga merujuk pada keluarga Yakub? Di sini ia menyatakan Allah Israel saja. Bagaimana dengan rumah tanggamu, Yakub? Apakah engkau tidak bertanggung jawab atasnya? Rupanya ia memang tidak bertanggung jawab, seperti yang akan kita lihat dalam pasal selanjutnya. Apakah seharusnya begini? Apa yang sebenarnya telah Yosua katakan mengenai rumah tangganya? Yosua juga berada di Sikhem seperti yang kita pahami melalui kitab Yosua pasal 24. Ia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yakub menyembah Tuhan sendirian. Di mana rumah tangganya? Mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Itu adalah sebuah pendahuluan dari tragedi yang kita baca dalam pasal 34. Pada pasal 34, kita melihat anak domba dan serigala. Domba adalah Dina, anak perempuan Yakub, Ya, yang masa depannya ingin Yakub lindungi. Ketika ia sampai di daerah ini, Yakub ingin membangun rumah dan menetap. Ia ingin melindungi masa depan anak-anaknya. Tapi Dina pergi keluar untuk mengunjungi perempuan-perempuan perempuan di negeri itu. Tapi kemudian dia menjadi mangsa serigala. Jelaskan peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang menyedihkan, yang dapat digambarkan sebagai perjalanan yang biasa berubah menjadi mimpi buruk bagi sebuah kota. Dina keluar untuk melihat perempuan-perempuan di negeri itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Tidak, negeri itu jahat, negeri itu licin. Jika saya berjalan di tanah yang licin, saya harus berhati-hati melangkahkan kaki saya. Sayangnya dia adalah seorang anak perempuan muda yang sederhana tanpa pengalaman. Dina tidak sendirian dalam hal ini. Neneknya, Ribka, dan nenek buyutnya, Sarah juga sangat mudah dimangsa jika bukan karena pelindungan Tuhan, padahal mereka berdua sudah bersama suami. Betapa lebih buruknya bagi seorang gadis muda yang berjalan sendirian di negeri yang jahat. Yosefus berkata bahwa ini adalah hari besarnya penyembahan berhala. Tahukah Anda bahwa dalam perayaannya, para penyembah berhala, orang-orang yang berlaku hiperaktif, kejahatan berada di puncaknya? Anak perempuan itu malah keluar untuk berkunjung. Perjalanan yang biasa hanya berjalan-jalan. Tapi itu tidak berakhir dengan perjalanan yang biasa saja. Seperti yang Anda katakan, serigala sedang menunggu. Dan melahapnya. Dina kembali setelah beberapa hari, tapi Dina tidak kembali dengan cara yang sama ketika pergi. Dia kembali dengan kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan seorang gadis sampai hari kematiannya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kedua pihak dalam cerita itu melakukan kesalahan. Dina keluar melihat perempuan-perempuan di negeri itu. Anda mengingatkan kami tentang perilaku seperti itu? Tetapi ada orang jahat melihatnya kemudian memperkosanya. Bagaimana kita diperingatkan tentang perilaku seperti itu? Serta sebuah aksi besar berdarah yang dilakukan anak-anak Yakub, apa yang mereka lakukan? Bisakah Anda merangkum cerita dari semua pihak yang terlibat bagi kami? Izinkan saya mengatakan dulu bahwa Dina memang salah. Tidak ada yang memperingatkannya. Sehingga dia bertindak salah. Bisakah dikatakan keluarganya juga lalai? Tentu saja Ya, ada kelalaian. kurang disiplin di rumah. Tentu saja. Kita tidak membaca bahwa dia minta izin untuk keluar.
atau ada yang menemaninya pergi. Ini adalah hal yang tidak patut dilakukan di kota yang penuh kejahatan kenajisan. Ini tidak boleh terjadi. Laki-laki jahat yang memperkosanya, yang adalah Sikhem, putra Hemor, bertindak bodoh. Ia memperkosanya lebih dulu. Kemudian terikatlah hatinya padanya. Kemudian ia minta pada ayahnya untuk bisa menikahinya. Kacau sekali. Itulah mengapa dia pantas menerima apa yang terjadi padanya. Itu tidak banyak. Seisi kota menerima hukumannya. Apa yang terjadi? Terjadi di depan mata mereka. Tapi izinkan saya juga menyatakan bahwa Simeon dan Lewi bertindak jahat dan ganas. Apa yang telah mereka lakukan? Kita membaca dalam kitab Kejadian 6 bahwa bumi dipenuhi dengan ketidakadilan. Tapi bahkan termasuk anak-anak Yakub, Simeon, dan Lewi. Kita tahu bahwa ini adalah dosa yang tidak bisa dilupakan Yakub sampai hari kematiannya. Jadi ketika memberkati anak-anaknya dalam kitab Kejadian 49, Yakub berkata, Simeon anak Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Dengan penyesalan saya menyatakan bahwa demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menyarankan bahwa setiap laki-laki perlu disunat. Ini politik. Politik, tapi politik yang jahat. Yang penting bagi Sikhem adalah gadis itu. Apa yang penting bagi Hemor, ayah dari Sikhem, adalah perdagangan dan kepentingan bersama. Seolah ia berpikir, kita akan tetap bersama dan dapat berdagang bersama. Kita akan mengambil kekayaan mereka, sepertinya mereka sangat kaya. Yang penting bagi Simeon dan Lewi adalah balas dendam. Di manakah Allah dalam keseluruhan cerita? Allah tidak ada di sana. Sebuah pasal yang berakhir dengan tragis, karena Allah tidak ada di sana di rumah keluarga yang beriman. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati, kita sudah di akhir episode, Tuhan memelihara. kita dengar komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Supaya Allah bisa memberkati dan memakai kita, Ia perlu mengosongkan diri kita terlebih dahulu. Dari kekuatan diri kita, dari semua masalah yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Ya, Tuhan berotoritas atas semua hati, seperti pada Amsal 21 ayat yang pertama. baik. Saya punya pendapat yang berbeda, bukan tentang ceritanya, tetapi di dalam Alkitab, saat kita sedang membaca tentang bergulat, kita mungkin tidak tahu siapa laki-laki yang bergulat dengannya, tapi kita tahu dari kitab lain. Artinya kitab-kitab dalam Alkitab saling menjelaskan, kita harus membaca semuanya. Bagus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita semua melihat diri kita sendiri dalam diri Yakub, percaya pada diri sendiri. Kepercayaan diri ini membutuhkan banyak tindakan Allah atas diri kita, untuk mengosongkan diri kita sendiri. Seperti Yakub, kita perlu berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Pemirsa terkasih, jangan teruskan perjalanan Anda dengan mengandalkan diri sendiri. Berkomitmenlah pada Tuhan dan kekuatannya, jangan mengandalkan diri sendiri atau orang-orang di sekitar Anda. Percayalah sepenuhnya pada Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin Anda, ikuti saja perintah Tuhan. Sampai jumpa di episode mendatang, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.